Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Masjid Izzatul Islam Perumahan Patra Sriwijaya, Bapak Yusrizal serta jajaran. Beliau tadi mengabari berhalangan hadir bersama-sama kita di sini karena ada keluarga beliau yang meninggal di Indralaya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan urusannya dan kita semua diberikan keberkahan majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap kemauan kita dan langkah kita menuju ke masjid ini, menuju ke majelis ini, insyaallah mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, menjadi yang paling utama bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita diberikan waktu, kesempatan, waktu luang dan juga kesehatan. Ada yang punya keluangan waktu tapi tidak sehat. Ada yang sehat tapi waktunya tidak punya keluangan. Nah itu kita diberikan dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kadang manusia ini lupa, terlena dengan dua kenikmatan, nikmat sehat, as-sihah wal faghar. Faghar itu apa? Waktu yang kosong. Faghar itu waktu yang tidak ada kegiatan. Nah, jadi sebenarnya kita ini seorang muslim ini 24 jam itu sudah dicontohkan Nabi kegiatannya apa? Ada kegiatannya. Jadi kalau ada faghar dikit baik, waktunya kosong baik, cugu-cugu baik gitu kan, maka itu menjadi hal yang harus kita manfaatkan. Nah, jadi apalagi waktu kita menunggu dari maghrib ke isya ini, mudah-mudahan dari bagian kita memanfaatkan waktu kosong kita sehingga mendapatkan nilai pahala di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bersemangat dan terus istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak-jejaknya, dan insyaallah nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu, untuk mengambil keberkahan kita memulai acara kita ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan terkait tentang beberapa pembahasan daripada fikih muamalah, dari mulai sedekah, kemudian infak, wakaf, dan hibah. Jadi selesai bagian itu, selanjutnya kita melanjutkan pembahasan kita tentang pembahasan al-imamah atau al-wilayah. Al-imamah ini artinya kepemimpinan dalam Islam. Jadi kepemimpinan Islam itu makmano, dan kepemimpinan dalam Islam itu diatur seperti apa? Apakah kita ini disebut sebagai daulah Islamiyah? Karena ini menarik dan penting dibahas, karena secara sejarahnya Indonesia ini banyak mengalami pergolakan. Ada namanya DI, Daulah Islamiyah. Ada namanya NII, Negara Islam Indonesia. Nah, jadi ada dari bahkan sebelum kemerdekaan ada gerakan-gerakan kaum kanan, wong-wong Islam ini yang punya pemikiran bahwa yang harus tegak itu negara Islam. Nah, yang diharuskan itu negara Islam. Kalau dulu tokohnya Kartosuwiryo. Jadi ada, bahkan sampai sekarang ideologi itu masih berkembang dan masih ada. Kami beberapa kali mempelajari dan juga menyimak seorang mantan teroris namanya Ali Imron. Itu dulu terlibat di bom Bali. Kalau Bapak Ibu ingat 2002 kalau tidak salah, atau 2001. Itu ada bom Bali namanya, Pak. Nah, yang terlibat itu ada Imam Samudra, ada Mukhlas, ada Amrozi yang sudah dieksekusi mati. Si Ali Imron ini adiknya si Mukhlas ini. Dan dia dihukum, lalu sekarang dibebaskan. Dan banyak penjelasannya tentang ideologi tentang negara Islam. Apakah kita ini sekarang bernegara itu sudah sesuai dengan Islam kepemimpinannya, ataukah Islam yang dimaksud oleh kaum-kaum yang menyebutkan Islam itu harus menegakkan khilafah. Nah, itu menjadi penting dan menarik kita sampaikan. Bagian daripada kepemimpinan itu ya kepemimpinan kita sekarang, wajah kepemimpinan kita itu sudah ada sekarang. Sudah kita jingok faktanya bahwa kita memakai kepemimpinan ideologi dengan ada eksekutifnya, ada legislatifnya, dan ada beberapa pemimpin-pemimpin yang secara hierarki. Kalau eksekutifnya ada dari presiden, kemudian presiden nunjuk menteri, kemudian skala provinsi ada gubernur, di bawah gubernur ada wali kota, bupati, di bawahnya lagi ada camat, ada lurah, sampailah ke Pak RW dan Pak RT. Nah, itu. Jadi ini menjadi bahasan yang cukup penting sehingga kita tidak salah dari dalam pemahaman kepemimpinan dalam Islam. Nah, sehingga insya Allah kita sampaikan beberapa hal yang terkait tentang al-wilayah, kepemimpinan ini. Jadi al-wilayah al-wilayah itu disebut dengan al-maujub atau tanggung jawab untuk mengatur urusan umat manusia, untuk menegakkan syariat Islam fi asasi dalam prinsip al-adalah, keadilan, al-amanah, amanah, wal maslahah, kemaslahatan.
Jadi yang dinamakan kepemimpinan itu al-wilayah itu adalah satu usaha untuk mengatur urusan umat. Jadi kita nih dalam perkumpulan manusia pasti ada urusannya. Nah, di dalam perkumpulan kita nih, pecah kita di Patra ini misalnya, itu ada urusan yang harus diselesaikan bersama-sama. Dan itu tidak pacak dewek-dewek dilakukan. Daca dewek-dewek dilakukan, pasti ada. Lagi ada urusan jalannya, ada urusan lampu jalannya, ada urusan paritnya dan lain sebagainya. Itu harus diselesaikan, baik dalam urusan-urusan umum ataupun urusan-urusan beragama. Nah, itu menjadi penting. Jadi disebut kepemimpinan dalam Islam itu adalah tanggung jawab untuk mengatur urusan umat. Mengatur urusan umat ini untuk menegakkan 3 prinsipnya. Pertama, ada rasa keadilan. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, maslahah. Maslahah itu secara bahasa kita ada kebermanfaatannya. Ada kebermanfaatannya. Maka al-imamah tuqamu lil khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Al-imamah itu kepemimpinan itu diadakan sebagai pengganti khilafati nubuwah. Jadi di dalam Islam imamah itu kepemimpinan itu setelah Nabi itu ditunjuklah pemimpin-pemimpin untuk mengurusi urusan umat itu sebagai pengganti Nabi. Kalau dulu Nabi yang langsung menjadi pemimpin. Di Madinah itu yang jadi kepala negara, jadi segala hal itu dirujukkan kepada Nabi, karena Nabi ini adalah seorang yang mendapatkan risalah dari Allah. Jadi langsung Nabi. Jadi kalau sahabat tuh ada perkara, sahabat tuh ada yang harus diselesaikan, itu langsung datangnya ke Nabi. Nah, Nabi menyelesaikannya secara bijaksana. Karena Nabi ini wa ma yantiqu anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Tidaklah dia Nabi Muhammad itu berkata itu dengan hawa nafsu, kecuali dia itu berkata sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Jadi apapun urusannya itu diselesaikan oleh Nabi. Nah, lalu al-imamah selanjutnya diserahkan. Sejarahnya kita memiliki khulafaur rasyidin. Ini khulafaur rasyidin ini penamaannya langsung dari Nabi. Khulafa itu artinya pemimpin, rasyidin itu mendapatkan petunjuk. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Ada 4. Siapa? Pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, ini pemimpin setelah Nabi, Khulafaur Rasyidin. Nah, ada Abu Bakar yang terkenal dengan lemah lembutnya. Meskipun lemah lembut, tidak hilang keadilannya dan tidak hilang ketegasannya dalam memimpin. Dalam memimpin itu tidak hilang ketegasan Abu Bakar, tidak. Jadi di tahun pertama kepemimpinannya Abu Bakar itu sudah mendapatkan problem, masalah yang luar biasa besar. Apa? Jadi setelah Nabi wafat, Abu Bakar diangkat di baiat jadi khalifah, jadi pemimpinnya pengganti Nabi. Banyak daripada kaum muslimin di Jazirah Arab itu murtad. Banyak orang yang murtad, keluar dari agama, keluar dari Islam. Karena apa? Karena memang pada masa itu banyak yang masuk Islam tuh ada yang melok kawannya, ada yang melok keluarga, ada yang terpaksa. Karena Islam sudah jaya pada masa itu. Mekah itu sudah ditaklukkan. Nah, maka Abu Bakar ini mendapatkan problem itu. Kemudian problem yang kedua, banyak di antara kaum muslimin itu yang tidak galak enggan membayar zakat. Tidak galak membayar zakat. Maka kata Abu Bakar,
yang tidak membayar zakat ini, kalau mereka tidak bertobat, kita perangi. Nah, kita perangi, setegas itu. Karena zakat ini bagian daripada dasar keislaman kita, rukun Islam, zakat. Maka kata Umar, Abu Bakar, apa ini tidak terlalu berlebihan? Kan mereka cuma tidak galak bayar zakat, tapi mereka masih sholat. Nah, maka kata Abu Bakar dalam ketegasannya, sholat dan juga zakat itu tidak bisa dipisahkan, harus dua-duanya dilaksanakan. Nah, ada juga Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini luar biasa. Secara sejarahnya kepemimpinan Umar bin Khattab ini, Bapak Ibu sekalian, kalau bahasa sekarang tuh belusukan. Umar bin Khattab ini hobi tiap malam tuh tidak pernah tidur. Jadi dia ngeronda. Tiap malam ngeronda. Jadi kalau ada keluarga yang kelaparan, kalau ada yang jalan yang tidak bagus dan lain sebagainya, itu diselesaikan oleh Umar. Jadi Umar semenjak diangkat jadi khalifah, pemimpin, dia kurang tidur, kurang istirahat. Nah itu. Jadi ternyata kalau kita jingok sekarang, yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah dan para sahabat dulu, kepemimpinan itu beban, tanggung jawab. Sebagaimana tadi kami sampaikan definisinya, bahwa tanggung jawab. Pemimpin itu tanggung jawab, bukan tujuan. Hari ini kepemimpinan itu jadi tujuan. Tujuan apa? Tujuan berkuasa. Kalau sekarang dengan model sistem kepemimpinan kita sekarang, wong yang punya popularitas, kalau dalam bahasa politiknya elektabilitas di masyarakat, dia punya elektabilitas, kemudian dia punya modal, punya duit, atau dimodali. Kalau popularitasnya tinggi, dia udah kate duit, ada yang di belakangnya, di balik layar, modali. Sehingga kaget dia ikut pemilihan umum, melok kampanye, nyampaikan visi misi, segala hal disampaikan visi misinya. Nah, kemudian setelah itu ternyata terpilih. Setelah terpilih, karena modalnya sudah banyak habis nih, dan juga dia nak balik ke duit daripada pemodal tadi, akhirnya memimpin itu bukan untuk bertanggung jawab. Akhirnya memimpin itu untuk balik ke modal, dan memimpin itu untuk memberikan wewenang kepada wong yang sudah ngangkat dia. Nah itu akhirnya jadi itu, Pak, kepemimpinan yang sudah kita, karena memang biayanya besar. Kalau dari para pengamat politik itu menjelaskan, sekelas gubernur baik itu biayanya, modalnya ratusan miliar. Untuk jadi itu ratusan miliar. Terbayangkan baik. Kalau dia sudah jadi, apakah dia akan merealisasikan janjinya, akan bertanggung jawab dengan rakyatnya yang jutaan ini, apakah tidak? Nah, itu menjadi problem kita, sistem kita sekarang. Nah, jadi sehingga kita harus mengetahui, padahal ini kepemimpinan ini adalah tanggung jawab, sebagaimana Umar bin Khattab. Maka harus hati-hati kita. Kalau kita ada yang ngomong statementnya, kalau nak jadi pemimpin itu sebaiknya kaya, berduit. Nah, berduit. Ternyata hampir 90% bahkan lebih daripada pemimpin kita sekarang, baik itu legislatif ataupun yang sekarang memimpin di pemerintahan, yang eksekutif, itu galo-galonya bukan wong yang ndak punya duit. Jingok bae di baca, di share di LHKPN-nya di Google, laporan harta kekayaan ya. Nah itu bisa di share, harta kekayaannya itu miliaran galo, bukan wong yang punya, tapi
korupsinya juga gilo-giloan. Nah, jadi kriteria kepemimpinan itu bukannya dia yang nak punya duit atau punya dia privilege atau dia punya popularitas, tetapi dia yang punya prinsip di dalam Islam. Jadi sebagai pengganti Umar bin Khattab seperti itu, Utsman bin Affan pun seperti itu, Ali bin Abi Thalib seperti itu. Setelah itu dalam sejarahnya secara singkat kita sampaikan dalam kajian kita ini, dipimpinlah oleh daulah-daulah atau bani. Jadi dari kepemimpinan tadi Khulafaur Rasyidin yang dipilih pertama Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Setelah Ali ini ada pemimpin namanya Muawiyah. Muawiyah disebut di sini dalam sejarah keislaman Bani Umayyah. Setelah ini turun temurun kepemimpinan itu diturunkan. Setelah Muawiyah diturunkan kepada anak cucunya. Muawiyah. Selesai ini Muawiyah, kemudian diikuti oleh Bani Abbasiyah. Terakhir kepemimpinan dalam Islam ini, bentuk khilafah ini itu ada pada kepemimpinan Bani Turki Utsmani. Turki di Turki. Runtuhnya tahun 1942. 1942 itu selesai. Sebelum kita bernegara sekarang nih, itu kepemimpinan yang dipimpin oleh Turki Utsmani itu sekarang. Jadi ketika kita ambil daripada rujukan definisi-definisi tadi, bahwa penting memang kita untuk mengadakan sebuah daulah kepemimpinan yang berstandarkan Islam. Apa baik? Jelaskan al-imamatul al-uzma, syarat-syaratnya adalah yang pertama wal muslim. Ini menjadi syarat yang penting. Apakah di negara kita ini yang mayoritas Islamnya masih di angka 70% atau 75%? Masih mayoritas, banyak. Apakah pemimpinnya harus Islam? Pemimpinnya sebaiknya di dalam kepemimpinan Islam harus Islam. Tapi kadang-kadang kita ini ada cacat berpikir. Apa cacat berpikir itu? Dibandingkan daripada Islam korupsi, lemaklah non-Islam tapi baik. Ngapa harus dibandingkan itu? Bandinginnya tidak pas. Apakah kita tidak kata pemimpin Islam yang bagus, yang tidak korupsi? Ya harusnya kita pilih yang tidak korupsi, yang bagus, yang track recordnya bagus. Jadi syarat yang pertama wal muslim. Sebaiknya dalam standar Islam yang akan memimpin kaum muslimin ini adalah orang Islam itu. Karena dia tahu tentang keislaman ini. Itu. Kemudian yang kedua syaratnya ar-rijal. Pemimpin itu sebaiknya laki-laki. Laki-laki. Apakah perempuan tidak boleh menjadi pemimpin? Di dalam beberapa literatur dalil diperbolehkan, ada dalilnya. Bahkan dulu istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah itu pernah memimpin peperangan. Pernah memimpin, namanya Perang Jamal. Perang Jamal itu protes daripada kelompok yang membela Utsman bin Affan yang dibunuh pada waktu itu oleh pemberontak, dipimpin oleh Aisyah untuk menyuarakan keadilan kepada khalifahnya Ali bin Abi Thalib. Pemimpinnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Disebut Perang Jamal karena waktu itu Aisyah ini menaiki onta. Itu menjadi salah satu literatur sejarah yang menyebutkan bahwa memang boleh di dalam Islam ini pemimpinnya perempuan.
Tetapi sebaiknya, abdolnya laki-laki. Karena laki-laki ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki ini adalah pemimpin bagi pada perempuan dengan segala kebaikan dan dengan segala kekurangannya. Kemudian syarat yang ketiga, baligh wal aqil. Baligh, sudah cukup umur atau sudah baligh, dalam bahasan baligh kita. Kemudian wal aqil, berakal, ya, wongnya waras gitu. Jadi kita kalau milih pemimpin itu kita jingok sudah baligh, sudah cukup umur, dan dia aqil, berakal. Kemudian yang keempat, al adil. Adil ini penting, terpercaya di dalam agama dan dalam akhlak. Nah, jadi adil ini kriteria harus kita siapkan dan harus kita cari nih, pemimpin yang adil. Jangan sampai kayak kita nih waktu pemilu pokoknya pragmatis berpikir, mana yang nginjak amplop itu yang kita pilih. Setelah pemilu selesai, yang terpilih yang banyak nyiram ke duit, kemudian dia membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan hati rakyat, kita mulai pecah kejadian-kejadian sebelumnya, kita mulai. Padahal kita yang duluan pragmatis dalam berpikir. Ayo pokoknya yang penting ada amplopnya, baik. Kalau ada amplopnya ya kaget dia, kalau lah jadi pasti lupa juga, ya. Nah itu pemikiran yang salah. Yang di dalam Islam tidak ada pemikiran itu. Nah, jadi kita harus penting, walaupun ini masih lama kan, mungkin 2029 kaki baru rami pula kan, baru rami pula keadaan pecah 2024 tadi. Nah, tapi sekarang kita nih harus sadar, harus ngerti, ya. Meskipun memang luar biasa godaannya tuh luar biasa. Kalau memang sudah hari H, kalau cerita dari kawan-kawan, kalau di daerah Palembang ini mungkin tidak pulau besar lah, tapi kalau di daerah-daerah sana, kota-kota kabupaten di luar Palembang ini, itu ada calon itu yang nyiram kedua itu amplopnya 500.000, Pak. Si kowong. Wah, berapa duitnya itu, Masya Allah. Kalau dikali ke 1.000, banyak duitnya. Nah, jadi ya memang untuk kita mencari pemimpin itu tergantung dari kita sebenarnya. Kalau sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang nepotisme, pemimpin-pemimpin yang tidak memikirkan rakyat, yaitu karena kita rakyat ini sudah dari awal itu. Nah, sudah dari awal itu. Jadi harus kita ingatkan ketika sudah sampai waktunya kita disuruh nyari pemimpin lagi, disuruh memilih pemimpin lagi, hak kita di situ untuk mencari pemimpin yang adil. Adil itu kita jingok terpercaya dalam agamanya dan terpercaya dalam akhlaknya. Agama dia mana pemimpin ini? Sholat dak dia ini? Kemudian galak dak dia nih ngaji? Kemudian galak dak dia nih ke masjid dan lain sebagainya. Nah, selain itu kita jingok juga sholatnya, ngajinya, ke masjidnya, sedekahnya kapan? Jangan dijingok pas pemilu itu. Kalau pas pemilu itu dasar rami para caleg-caleg itu ke masjid, melok pengajian. Kadang kalau kita acara-acara maulid itu kadang wong limo datang dari partai ini, dari partai ini. Ya kita memang itulah jingoknya sebelumnya. Nah, sebelumnya. Kemudian akhlaknya mana mencerminkan sebagai pemimpin atau tidak. Nah, kemudian huwal alim. Alim itu apa? Alim itu berilmu. Harus penting karena dia akan mengambil tanggung jawab untuk mengurusi masalah banyak. Kita galau-galau ini harus dia berilmu. Bisa dijingok dari pendidikannya, latar belakang pendidikannya, itu bisa dijingok.
Dan juga selain daripada hukum duniawi atau hukum-hukum konvensional, dia juga harus bisa memahami hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat ini menjadi bagian penting juga bagi harus dia ilmu. Kemudian dia itu mampu di dalam memimpin. Adonian memang track recordnya sebagai pemimpin. Jangan sampai pemimpin ini kadang banyak katanya dalam beberapa info itu wong yang di legislatif itu yang sudah terpilih, dia itu cuman pacak nginjau duit nginjau amplop, sudah terpilih tidak pacak ngomong apa-apa waktu di parlemen tuh. Tidak terti nak ngomong apa karena memang tidak tahu. Karena dia jadinya memang karena transaksionalnya tadi. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian huwa hurriyun, wong yang merdeka. Kemudian dijelaskan bahwa kalau pada masanya kelompok dari kaum Quraisy. Nah, pada masa itu dari Quraisy. Nah, jadi menjadi fungsi dan tugasnya apa di dalam Islam para pemimpin ini? Yang pertama, menegakkan syariat. Menegakkan syariat. Syariat itu harus dijunjung tinggi. Meskipun kita di dalam hukum atau undang-undang kita bernegara di Indonesia ini, undang-undang dasar itu, kita mengakui banyak agama. Tetapi ketika Islam ini atau pemimpin Islam itu bagi yang dipimpin kaum muslimin juga itu harus berusaha menegakkan syariat Islam. Di hukum-hukum Islam ini sudah dipakai. Hukum pernikahan dalam undang-undang tuh, hukum muamalah. Sekarang perbankan juga itu sudah ada perbankan syariah, ada bank-bank ke syariah dan lain sebagainya. Sudah banyak. Tapi ya itu harus menjadi fokus bagi seorang pemimpin, karena disitulah fungsinya sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, keamanan dan ketertiban itu menjadi tugas seorang pemimpin. Jadi bagaimana pemimpin itu membuat rakyat itu aman, merasa aman. Dan ada ketertiban, keteraturan. Jadi Islam ini sangat menjunjung tinggi yang namanya ketertiban. Ketertiban dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, menjamin kesejahteraan rakyat. Menjamin kesejahteraan rakyat. Bahkan pernah kami sampaikan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu selama masa krisis di Madinah itu selama 3 bulan beliau tidak pernah makan kecuali minyak zaitun. Tidak pernah makan apa-apa kecuali minyak zaitun itulah, sehingga diriwayatkan wajahnya itu menghitam. Kata asisten Umar bin Khattab ini, wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, engkau ini kan pemimpin, bisa baik untuk, memang sudah ada haknya untuk mengambil bagian daripada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat dikumpulkan harta-harta kaum muslimin, dan ada hak seorang pemimpin untuk diberikan. Sama sekarang kan ada tunjangan-tunjangannya pemimpin. Sekarang ada tunjangan dia makan, tunjangan anak, tunjangan beras, tunjangan tempat tinggal, banyak tunjangannya. Tapi Umar bin Khattab tidak. Selagi dan selama rakyatku kelaparan, aku akan terus-menerus main. Jadi seorang pemimpin itu bukannya dia mengambil kesempatan atas segala yang dia punya tadi, tetapi dia merasakan dan berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada satu pun pada penduduk situ mengambil zakat. Nah,
mengambil zakat. Karena apa? Karena di situ pertama memang rakyat itu disejahterakan. Sejahtera mana? Lapangan kerjanya ada, kemudian pangannya itu murah, terjangkau. Jadi balance. Bukannya lapangan kerjanya susah, banyak yang nganggur, pajaknya tambah dinaik ke, sudah tuh makanan pokoknya tinggi kalau untuk nih. Nah, itu kan menyusahkan rakyat. Nah, tapi seorang pemimpin itu harus bisa mensejahterakan rakyat. Maka pada masa Umar bin Abdul Aziz tadi, banyak rakyat itu yang tidak menerima zakat. Diketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, Pak, Bapak dapat apa? Dapat ini bantuan. Kalau uji kita sekarang PKH atau apalah sejenisnya, atau dapat bansos dari kelurahan. Pada masa itu ya tidak baca, kami tidak nerimo. Karena apa? Kami ngerasa sudah cukup. Kami tidak nerimo. Kami tolong juga dengan yang lain, dengan tetangga, misalnya kan. Nah, itu pada masa itu saya itu. Kalau masa sekarang ya agak sulit gitu. Kalau lah datang, lah dapat bansos, terima bahkan kadang KTP-nya 3. Nah, pengen nerimo kalau. Nah, jadi itu menjadi bagian penting dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah, kemudian tugasnya daripada seorang pemimpin ini adalah mengelola harta negara, baitul mal. Jadi harta negara ini dikelola secara baik, secara benar, mana auditnya, mana apa kepentingan untuk apa, prioritasnya untuk apa, nah, mana dulu yang harus diprioritaskan, apa fakir miskinnya, apa fasilitas umumnya, apa pendidikannya, apa bantuan hukumnya. Nah, itu menjadi kecerdasan seorang pemimpin yang harus dia kelola. Nah, jadi itu beberapa bab pertama di dalam kepemimpinan ini, dalam imamah ini. Mudah-mudahan menjadi pembahasan yang penting untuk kita dan menjadi kebermanfaatan, sehingga kita memahami dan tahu tentang makna pola atau prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya masih di dalam bab ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah yang mohon ampun. Sekalian mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.